mengejutkan. 2x24 jam pasca dilaporkan Melodia Vanessa ke Polda Metro Jaya, artis Sheila Marcia sama sekali tak menunjukkan gejala reaksi, apalagi gentar. Uniknya, jangankan Sheila Marcia, bahkan manajer Sheila yang turut dilaporkan Vanessa atas dugaan memberikan keterangan palsu terkait dengan kecelakaan naas yang menimpa mereka pada bulan Mei tahun 2017 lalu pun sama sekali tak berani memberikan tanggapan ketika berusaha dihubungi oleh pihak Vanessa. Ada apa dengan Sheila Marcia dan pihaknya? Serius diperkarakan dengan pasal berlapis seperti pasal 360 yang mengandung ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tapi mengapa Sheila sama sekali tak menunjukkan reaksi, apalagi usaha untuk berdamai dengan Vanessa? Mungkinkah Sheila terlalu takut sehingga memutuskan untuk berdiam diri menghadapi langkah hukum Vanessa? Dia nggak ditanggapin sama sekali. Kecewa sih aku. Soalnya aku lagi kenapa-napa loh. Kok mereka bohong? Aku mikirnya gitu. Kita menyampaikan, kita laporkan itu kan tentang berita yang disampaikan mereka kan berita bohong, berita yang tidak benar. Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Kemudian juga terhadap SM ini juga kita pasalkan 360. Kelalaian dia membuat orang luka berat. Ini cacat seumur hidup ini, gitu loh. Padahal ini gampang sebenarnya. Gampangnya di mana? Ketika kita menegur atau memberikan somasi harus ditanggapi dong. Si manajer kan ngomong dia di video di mana itu. Bukan caranya begitu kan, harus musyawarah. Bahkan saya sudah SMS dia, si manajernya itu, tolong ditanggapi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sheila Marcia? Jika sebelumnya Sheila selalu terlihat begitu lengket dan tak putus menggembar-gemborkan keakraban mereka sebagai sahabat dan rekan kerja, tapi mengapa kini ketika pelaporan hukum Vanessa pecah, Sheila mendadak mengurai aksi bungkam, bahkan sulit dicari, bak menghilang di telan bumi? Benarkah seperti yang diurai Vanessa, bahwa berbeda dari versi Sheila yang mengaku tidak ingat dan tertidur, justru Sheila lah yang memicu kecelakaan parah di bulan Mei itu terjadi? Waktu dia marah kamu dalam mobil, dia mengganggu konsentrasi, dia ngomong apa? Oh, you don't love me anymore. Huh? You don't love me anymore. No, bilang di depan. Yeah. Dia ngomong apa? You don't love me anymore. You don't love me anymore. Why can't you fight for me? Gitu, artinya kan pada saat terjadi keributan kecil di klub malam itu, si SM itu kan memukul yang namanya Kokoh. Ini melerai. Selama masih di klub malam itu terjadi perselisihan, keributan kecil. Keributan kecil yang mana? Ketika ada teman Vanessa ini, yang cowok yang disebut Koko, memeluk Vanessa dari belakang. Meluk Vanessa. Dia marah gitu. Sepanjang dari mobil sampai dengan kecelakaan itu, dia selalu mengganggu konsentrasi daripada Vanessa. Dia mengganggu dengan memukul-mukul, dengan menendang gitu loh. Dan terakhir terjadi tabrakan. Nah lucunya, yang saya katakan dia menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya. Apalagi manajernya sampaikan gini, Vanessa SM itu sama asisten nggak tahu apa-apa. Mereka tidur. Yang jelas, gara-gara kecelakaan tersebut, kini Vanessa yang sempat mengalami koma tak lagi bisa berjalan dengan gerakan normal dan harus dibantu dipapah sambil menahan sakit. Kabarnya masa depan Vanessa pun goyah karena kondisi fisiknya pasca kecelakaan tak kunjung membaik. Ironisnya, alih-alih menunjukkan perhatian, Sheila bahkan diakui ibunda Vanessa mengutas sikap emosional tak mau kenal, membuat persahabatannya dengan Vanessa kian berjarak oleh retak dan akhirnya meledak dalam kasus hukum. Beberapa kali sih pernah hubungi Sheila ya. Dia pernah marah-marah sama saya, dia bilang dia nggak mau kenal lagi sama saya. Di WA ada juga sih buktinya, di WA dia marah-marah begitu. Saya bilang kenapa begitu? Iya, dia merasa saya menghalang-halangi untuk dia itu berhubungan dengan Vanessa. Kita deket banget dulu. Ya, aku bilang itu. Dia benar, dia dekat ya, artinya dekat karena mereka ini kan ada proyek rekaman bareng gitu ya, sama-sama. Jujur aja, klarifikasi aja yang sebenarnya itu gimana, dia nggak tidur. Ini patah 5 loh, tulang pinggulnya tuh patah 5. Kemudian asistennya itu patah juga, jalannya juga udah nggak normal, gitu.
Dengan adanya korban, dia sudah mengorbankan diri dia secara fisik. Ini kan seumur hidup. Ini kan cacat seumur hidup. Gitu loh. Dia sudah cacat seumur hidup, kemudian menyampaikan berita yang tidak benar atau bohong. Kan dia juga dirugikan, sangat dirugikan. Gonjang-ganjing tak hanya menimpa Sheila Marcia, tapi juga artis Jennifer Dunn. Bagaimana tidak? 22 hari mendekam dalam tahanan narkoba Polda Metro Jaya, Jennifer tak pernah surut mengulik reaksi publik dengan sederet video yang muncul. Pasca video yang menunjukkan tangis Jennifer yang tak mau ditahan sempat mengundang pro kontra reaksi publik mengkritik rumor pencitraan Jennifer, baru-baru ini video babak ketiga pun kembali muncul. Kali ini Jennifer terlihat mengenakan mukena sambil mendengarkan tausiah dari seorang ustadz menjulangkan heboh tanda tanya publik. Jika di dalam tahanan konon dilarang membawa kamera, mungkinkah kali ini lagi-lagi Jennifer berusaha menarik simpati publik agar terbebas dari jerat hukuman penjara dan bisa direhabilitasi? Entahlah, yang jelas jauh dari reaksi publik, Faisal Haris sang suami siri dikabarkan percaya dengan usaha Jennifer untuk berubah dari kasus narkoba menjadi insyaf. Sampai-sampai Faisal pun terlibat aksi panas saling sindir dengan Sarita istri sahnya lewat sosial media. Uniknya seolah tak mau kalah dengan Jennifer yang konon disebut Faisal sebagai berlian dan bukan kerikil, Sarita pun menyentil Faisal tak bisa membedakan yang mana kerikil dan yang mana berlian. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Orang yang bertaubat diterima oleh Allah. Alladzi khalaqas samawati wal hayat yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini permainan. Ahsanu amalukum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah Maha Mulia dan selalu mengampuni dosa-dosa hamba. Adam 350 tahun gak kira dalam tafsir. Jadi begini, jadi di rutan Polda ya itu kan ada namanya kegiatan agama ya yang dilakukan setiap minggu. Itu udah lama kita lakukan setiap minggu itu. Kalau hari Rabu itu adalah pengajian umum, laki-laki perempuan dipisah ya toh, tapi dilaksanakan. Jadi berkas perkaranya sudah kita limpahkan ke kejaksaan minggu yang lalu. Jadi kita sekarang menunggu penilaian dari kejaksaan itu apakah dinyatakan lengkap atau belum. Seandainya nanti dinyatakan lengkap, langsung kita kirimkan tersangka dan barang buktinya. Tetapi kalau nanti dinyatakan tidak lengkap P19, apa nanti kita lihat dulu perbaikannya. Sukses memukau penonton dengan akting mereka, 3 bintang di sinetron Orang Ketiga, Naysila Mirdad, Marshanda hingga Ronaldo Stockhorst dibanjiri beragam komentar di sosial media. Lalu seperti apa ketika artis peran ini ditantang membacakan deretan penggemar hingga pujian yang mengalir deras di sosial media? Lalu seperti apa juga Marshanda menyikapi komentar pedas netizen terkait perannya sebagai Yuni si pelakor, perusak hubungan Arif dan Afifa? Langsung saja kita simak liputannya, usai jeda pariwara yang berikut ini.